Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anaria dari 25 AK3 dengan NIM 32225111050. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang topik esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, topik yang saya pilih mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden atau wakil presiden pada tahun 2023. Konteksnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan batas usia minimal capres-cawapres bisa dikecualikan jika seseorang sudah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan ini menuai kontroversi karena dianggap menguntungkan pihak tertentu. Berikut cuplikan videonya. Sebelumnya Gibran kehalang syarat usia yang belum cukup. Sekarang udah bisa gas nyalon jadi cawapres. Kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat cawapres-cawapres yang diajukan pemuda Solo, Almas Saki Biru. Mulai sekarang buat maju pilpres usia minimalnya emang tetap 40 tahun. Tapi kalau udah pernah jadi kepala daerah, buat yang usianya di bawah 40 tahun juga bisa maju. Banyak yang bilang ini adalah karpet merah buat putra sulung Jokowi. Gibran yang kini 36 tahun bisa maju Pilpres 2024 karena sudah menjabat sebagai wali kota Solo sejak 2021. Nah, dari cuplikan video tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi menguntungkan yaitu cawapres saat itu Gibran. Awalnya syarat usia minimal capres atau cawapres kan 40 tahun. Gibran saat itu berusia 36 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan ketentuan bahwa calon yang belum 40 tahun bisa maju jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Karena Gibran adalah wali kota Solo, ia otomatis memenuhi syarat meskipun usianya masih 36 tahun. Nah, Mahkamah Konstitusi waktu itu diketuai oleh Anwar Usman, yaitu merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo, presiden saat itu. Artinya, Anwar Usman adalah paman ipar Gibran. Kondisi ini memicu tudingan konflik kepentingan dan dugaan nepotisme hukum. Nah, menurut opini saya sendiri sih, ini seperti politik dinasti ya. Dan sebab saya menilai hubungan keluarga ini membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak netral. Sebab, kenapa tidak dilakukan dari dulu saja? Kenapa baru sekarang diubahnya? Dan ini bertepatan saat anak presiden mau menyalonkan menjadi cawapres. Jadi, nggak netral lah ya. Namun di sisi lain sih menurut saya syarat usia ini juga positif karena membuka peluang lebih luas bagi pemimpin muda. Nah, kaitan dengan konstitusi ini menyinggung pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilu yang jujur dan adil, serta independensi lembaga kehakiman.